Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Andika Saputra. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari Pekanbaru dengan NIM 8564919167. Di sini saya akan mempraktekkan pembelajaran terpadu di SD di kelas 4 dengan tema lingkungan hidup. Subtema konservasi sumber daya alam atau disingkat dengan SDM. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan pada pagi hari ini sehingga kita dapat berkumpul di sekolah kita ini untuk mengikuti kegiatan belajar seperti biasanya. Baik, sebelum Bapak memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu ketua kelas coba siapkan kelasnya. Tak berat sebelum kita belajar, kita baca doa. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak absen namanya siswa-siswi menjawab dengan kata hadir. Zahwa, Rifatu, Syarah, Sabila, Arga, Najwa, Nur Aziza, Siti Masaroh hadir. Anda kirim surat. Berarti dia Alfa ya. Gadis. Berarti kelas 4 ini yang tidak hadir cuma Siti Mas. Baik, sebelum kita membuka pelajaran kita, Bapak mohon izin kepada adik Bapak untuk berdiri. Kita buka pelajaran ini dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya. Itu sampai 3 ya, belum mulai. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, pada kali ini kita akan belajar mengenali sumber daya alam. Kita akan mempelajari pentingnya konservasi sumber
tidak banyak sumber daya alam yang akan kita ketahui, ya. Salah satunya ini coba dulu Rifatu bacakan pengertian dari sumber daya alam. Pengertian dari sumber daya alam atau disingkat dengan SDA. Anda tahu pengertiannya? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal Dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi memenuhi kebutuhan hidup. seperti air, Air, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan. ya. Jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Salah satu dalam kehidupannya. Salah satunya apa yang kita butuhkan? Salah satunya adalah air. Apa lagi? Tanah, udara, tumbuhan, dan hewan. Bukan tanya, bisa kita hidup tanpa air, nak? Jadi air itu termasuk dalam sumber daya alam atau melestarikan, melindungi, dan menjaganya. Ya, apa aja? Mengapa konservasi SDH itu penting? Ya kan? Salah satunya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, menjaga kerusakan alam dan kepunaan flora dan fauna. Ada tahu flora dan fauna? Tumbuhan dan hewan, ya. Baru yang menjamin ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang, mengurangi dampak bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Jadi tugas anak didik Bapak adalah harus menjagakan lingkungan hidup, mencegahkan kerusakan alam, kepunaan binatang dan hewan, menjaminkan kelestarian sumber daya generasi mendatang, agar besok adik-adik kalian merasakan manfaatnya dari SDH ini, sumber daya alam. Makanya kita sebagai seorang pendidik wajib menjaga kelestarian lingkungan ini. Contohnya di lingkungan sekolah kita kalau ada sampah kita buangkan, biar tidak tidak ada punah-punahnya. Selanjutnya contoh kegiatan konservasi DA. Apa contohnya? Pak, kami kan sudah mencegahnya. Kami Pak sudah menjagakannya. Jadi tindak lanjut kami ini apa Pak? Supaya ini tetap dijaga, supaya adik-adik kami bisa merasakan yang namanya konservasi SDH. Coba Bila, coba kan contoh kegiatan konservasi SDH. Menanam pohon dan tidak menebang sembarangan. Ya. Menghemat air dan listrik. Ya. Daur ulang sampah. Ya. Melindungi hewan dan tumbuhan langka. Ya. Tidak membuang sampah ke sungai atau laut. Iya. Jadi anak didik Bapak salah satunya menanam pohon yang tidak menebang sembarangan. Makanya nak, kalau di daerah lain mereka menanam pohon itu di pantai. Pohon apa namanya? Mangrove, ataupun pohon seperti pohon-pohon yang bisa melindungi dari bencana alam, ya, dan tidak menebangkan pohon. Sekarang ini Indonesia sudah gundul, ya, akibat apa? Penebangan liar atau ilegal, sehingga sekarang Indonesia ini SDH-nya semakin berkurang dan rusak, tidak bertambah. Karena apa? Karena ulah manusia. Nah itu. Yang selanjutnya menghemat air dan listrik, ya kan? Menghemat. Nah, sama kita ketahui harga ya. Kalau di daerah-daerah ini kita ambil contohnya daerah Duri. Kalau daerah Duri itu orang itu beli air jerigen apa 50. Kalau kita ini masih diberi oleh Allah itu kelimpahan air.
Makanya salah satunya pelajaran ini setelah digunakan air, tolong cabutkan coknya. Ya, jadi menghematkan listrik sama menghematkan air. Selanjutnya daur ulang sampah. Kalau di luar sana nak daripada sampah itu diolahkan menjadi barang bekas, barang yang bernilai harga jual. Nah, jadi ada juga bisa makan salah satunya. Nanti kan dari bungkus Raiko, botol minum akan dijadikan tas, akan dijadikan perbunga, diolah lagi menjadi nilai harga jual. Ya, kalau kita ini, jadi tadi Bapak bisa melakukan itu. Yang kedua, melindungi hewan dan tumbuhan langka. Apa tumbuhan langka? Contohnya adalah bunga bangkai. Kelas langka, punah, tidak dijumpa. Hewannya apa? Harimau Sumatera, badak Sumatera. Sudah tidak pernah kita jumpa, sudah langka. Jadi anak didik Bapak tolong menjaga flora dan fauna dan tidak membuang sampah, itu inti pertama. Dari satu sampah bisa nanti berkembang dari satu sampah. Dari satu sampah bisa mendatangkan 1000 nyamuk. Dari satu sampah bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Mau nggak? Enggak, Pak. Tidak mau. Jadi yang dilakukan apa? Harus membuang sampah pada pembuangannya. Selanjutnya Bapak minta lagi baca gadis peran kita dalam konservasi. Sebagai siswa dan warga yang peduli lingkungan, kita bisa menggunakan SDA Seperlunya. menjaga boros, Ya. menjaga kebersihan lingkungan, Ya. ikut serta dalam kegiatan berjauhi, mengajak orang lain untuk peduli lingkungan. Iya. Jadi peran kita dalam konservasi ini adalah sebagai siswa menggunakan SDH itu seperti dan tidak boros. Tadi SDH apa contohnya? Itu yang berasal dari alam, contohnya air contohnya kan. Jadi kita tidak boleh namanya boros memakaikan sumber daya atau SDH itu pakai secukupnya saja. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Ya, kita ambil dulu lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah menjaga orang lain, mengajak orang lain untuk peduli lingkungan. Jadi kalau nampak nanti ada adiknya buang sampah, yuk kita buang sampahnya pada tempat sampahnya untuk meningkatkan sumber daya alam. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Hari ini Bapak kasih tugasnya, coba catat di bukunya. Pura-pura aja. Ini kan soalnya. Pertama, ini ya soalnya ya. Bapak dikte aja soalnya ya. Bapak dikte aja. Bapak diktekan soalnya. Sebutkan contoh SDH. Sebutkan contoh SDH. Udah? Yang kedua, mengapa kita harus menjaga konservasi SDH? Konservasi SDH. Dan sebutkan jenis-jenis SDH. Ya, dan silakan isi. Bapak kasih waktunya 15 menit untuk menjawab soal tersebut.
Siap? Ya, kasih dulu. Tadi soal nomor 1 apa? Sebutkan pengertian dari sumber daya alam. Berarti ada juga yang masih salah ya. Ada yang salah, ada yang benar. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi anak didik Bapak mengenali sumber daya alam ini. Tolong nanti di rumah bacakan lagi bukunya dan belajar lagi di rumah. Mungkin sampai di sini pertemuan kita ya. Sekarang coba ketua kelas sebelum Bapak tutup ini ada yang mau bertanya lagi enggak? Ya, coba sekarang ketua kelas siapkan kelasnya untuk pulang. Belum 13